Jumpa kembali bersama dengan saya, Eko Supriyanto. Saat ini kita akan belajar bersama-sama tentang kehidupan di dalam keluarga Kristen. Sebelum kita mulai pembelajaran kita saat ini, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kasih dan anugerah yang datangnya daripadamu. Dan kami bersyukur Tuhan jika saat ini kami boleh berjumpa walaupun via online. Tapi kami percaya bahwasanya Engkau akan menyentuh hati setiap kami ya Tuhan. Untuk kami boleh mengerti keinginan Tuhan atas hidup kami. Secara khusus dalam kehidupan rumah tangga kami ya Bapak. Sebab kami percaya Engkau memiliki tujuan yang mulia di dalam setiap kehidupan rumah tangga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Engkau juga akan terus menyertai setiap kami ketika kami saat ini akan bersama-sama belajar tentang kehidupan rumah tangga, kehidupan pernikahan yang sesuai dengan keinginan Tuhan, sehingga setiap kehidupan pernikahan daripada kami boleh mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Beberapa waktu yang lalu sempat kita melihat bahwasanya cuaca sepertinya berubah. Ya, biasanya bulan Juni ketika saya mengamati, bulan Juni itu sudah tidak ada hujan, tetapi beberapa waktu yang lalu sempat terjadi hujan. Perubahan begitu rupa terjadi dan kita juga bisa melihat bahwasanya perubahan itu pun terjadi di sekitar kita. Ya, secara khusus kalau kita ngomong tentang perubahan, perubahan itu menunjukkan bahwasanya apa yang diciptakan oleh Tuhan itu tidak kekal. Ya. Alam bisa berubah, kemudian pola pikir kita pun juga bisa berubah. Itu menandakan bahwasanya kita manusia ini tidak kekal. Ya, kita bisa berubah, kita bisa mengalami perubahan dan perubahan-perubahan tersebut bisa terjadi dengan cepat. Ya, kalau kita melihat juga informasi di dunia saat ini begitu cepat. Ya, misalnya gitu ya, hari ini di satu tempat ada peristiwa yang terjadi, tidak menunggu hitungan hari. Kalau zaman dulu kan menunggu hitungan hari bahkan berbulan-bulan untuk bisa mendapatkan informasi tersebut. Tetapi sekarang semuanya bisa kita dapatkan secara cepat. Perubahan itu terus terjadi, ya. Perubahan itu pun terus terjadi dan kita ya manusia harus bisa belajar mengikuti perkembangan-perkembangan zaman yang terus berubah. Demikian juga dengan manusia. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, manusia itu juga terus mengalami perubahan dalam dirinya. Setiap manusia dia dilahirkan dari ibunya, ya. Ketika dia dilahirkan artinya dia menjadi bayi dan kemudian terus mengalami perubahan sampai akhirnya menjadi manusia yang dewasa dan yang paling akhir adalah mereka menjadi manusia yang sudah lanjut usianya atau disebut dengan lansia. Perubahan secara fisik tidak bisa dihindari. Demikian juga dengan perubahan secara fisik tersebut akan diikuti dengan perubahan pola pikir, ya. Sehingga dengan pola pikir yang berubah itu keputusan-keputusan seseorang itu bisa berubah. Seseorang itu bisa berubah dalam hitungan jam, dia juga bisa berubah pikirannya dalam hitungan hari atau mungkin dalam hitungan minggu. Mungkin dulu Anda yang kenal dengan saya, ya kira-kira 20 tahun yang lalu tidak seperti ini gitu ya. Tapi ketika Anda melihat saya hari ini, ya perubahannya cukup banyak gitu ya. Ada banyak perubahan-perubahan yang terjadi di dalam diri saya. Itu menunjukkan bahwasanya manusia pun tidak kekal. Karena apa? Manusia itu adalah ciptaan. Nah, perubahan yang terjadi dalam diri manusia itu nampaknya juga tidak terlepas juga ketika mereka ini berumah tangga. Perubahan lepas perubahan itu terjadi. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita ngomong perubahan, nampaknya pasangan kita pun dia pun juga pernah berubah. Ya, mungkin ketika kita sudah menjalani pernikahan kita lebih dari 1 tahun, kalau saya baru menjalani pernikahan masuk tahun yang ke-11, itu pun ada perubahan-perubahan yang terjadi antara saya dengan istri saya. Ya. Kalau dulu misalnya sebelum menikah, mungkin pasangan kita sudah kelihatan benar-benar sempurna. Ya, mungkin dari segi body, ya, mungkin dari rambutnya dan lain sebagainya. Mereka seolah-olah sempurna, ya. Dan kita merasa bahwasanya pilihan kita itu yang tepat.
Tetapi begitu masuk ke dalam pernikahan, nampaknya perubahan lepas perubahan itu terjadi. Ya, sebelum punya anak, misalnya gitu ya, dalam pernikahan yang usianya masih 1 bulan sampai 1 tahun, mungkin sampai 2 tahun, seolah-olah bahwasanya dunia itu terasa indah. Tetapi begitu masuk di tahun yang kedua atau tahun yang ketiga, ketika sudah dikaruniai Tuhan seorang anak, maka ada perubahan-perubahan yang terjadi. Pola ketika membangun keluarga itu pun sudah mulai berubah, ya. Kemudian sikap terhadap pasangan itu pun sudah mulai berubah. Nah, perubahan-perubahan itu tidak bisa kita hindari, tidak bisa kita hindari. Sehingga fakta yang terjadi dengan perubahan tersebut nampaknya secara psikis itu pun juga terpengaruh gitu ya. Sehingga mungkin kalau kita dulu melihat bahwasanya pasangan kita ini termasuk orang yang sepertinya romantis, orangnya selalu lemah lembut, tetapi begitu punya anak, wah sikapnya tiba-tiba dia bisa berubah, ya. Bisa tersinggung sedikit, dia marah, atau ada sesuatu yang seharusnya tidak perlu dipersoalkan, tiba-tiba itu justru menjadi persoalan yang besar, atau mungkin masalah merawat bayi dan lain sebagainya, itu bisa menjadi persoalan. Jadi artinya apa? Ada satu perubahan-perubahan yang terjadi di dalam kehidupan rumah tangga, secara khusus hubungan antara suami dan istri. Nah, kalau kita juga melihat ada orang-orang tertentu ketika mereka sudah memasuki rumah tangga beberapa tahun gitu ya, misalnya dia memiliki perubahan. Perubahan terjadi misalnya dalam bentuk tubuhnya. Kalau dulu langsing, setelah punya anak satu, ya sedikit langsung gitu ya. Kemudian kalau punya anak dua, wah ini sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Ya, berat badan begitu naik dengan drastis, ya. Dan ini pun juga mempengaruhi keuangan tentunya. Nah, perubahan-perubahan itu tidak bisa dihindari. Secara khusus kalau kita ngomong tentang kehidupan kita bersama dengan pasangan kita. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, perubahan itu memang tidak bisa kita hindari, ya. Dan perubahan di dalam hubungan kita dengan pasangan kita, dan secara khusus bagaimana ketika pasangan kita ini mengalami perubahan, ini adalah saya menyebutnya sebagai tantangan bagi kita untuk kita tetap menumbuhkan kasih kita kepada pasangan, ya. Kalau kita ngomong tentang perubahan, itu banyak penyebabnya, ya. Persoalan itu bisa karena faktor keuangan, bisa karena faktor psikologis, mungkin faktor anak, faktor pekerjaan, ya. Dan banyak sekali hal-hal yang bisa membuat perubahan itu terjadi. Secara khusus ketika pasangan kita ini seolah-olah kasihnya itu sudah mulai menurun, sehingga yang terjadi adalah pertengkaran, ya. Kemudian percekcokan yang ditimbulkan hal-hal yang sepele itu terjadi, dan itu merupakan sesuatu hal yang tidak bisa kita hindari, ya. Di titik tertentu terkadang harus kita jujur bahwasannya seolah-olah kita ini merasa tidak cocok dengan pasangan kita. Salomo pernah ngomong di dalam Amsal pasal yang ke-21 ayatnya yang ke-9. Dia ngomong seperti ini. Lebih baik tinggal pada sudut soto rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, latar belakang orang seperti Salomo, dia yang terkenal dengan hikmatnya yang luar biasa, nampaknya dalam kehidupan rumah tangganya pun dia pernah mengalami yang namanya perubahan. Ya, pasangannya berubah. Walaupun saya juga masih belum tahu pasangan yang mana ini yang berubah di dalam keluarga Salomo, karena Salomo istrinya terlalu banyak. Tetapi Alkitab ngomong dan Allah tetap keinginannya satu sampai hari ini, yaitu bahwasanya pernikahan Kristen itu hanya boleh satu istri dan satu suami, ya. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, perubahan sikap bisa terjadi begitu drastis, ya. Sehingga hal-hal yang negatif itu pun juga tidak bisa kita hindari di dalam kehidupan rumah tangga kita, ya. Ketika kita ini mengalami perubahan, secara khusus pasangan kita ini mengalami perubahan dalam kehidupan pernikahan kita, dan hal tersebut lebih mengarah pada hal yang negatif, lantas bagaimana sikap kita?
ketika perubahan itu terjadi pada pasangan kita. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, apakah ketika kita ini sedang menghadapi satu perubahan yang terjadi secara khusus terhadap pasangan kita, apakah kita pernah merasakan menyesal ketika kita menikah dengan pasangan kita? Ya. Oh, mungkin saya dulu keliru gitu ya, mengambil dia sebagai pasanganku. Apakah pernah kita berpikir seperti itu? Atau apakah pernah kita mulai memiliki kecenderungan melihat hal-hal yang negatif di dalam diri pasangan kita? Ya. Selalu yang kita omongkan tentang pasangan kita adalah hal yang negatif, dan negatif. Kita selalu mengeluh dengan kondisi pasangan kita, dan yang lebih parahnya lagi adalah ketika kita menceritakan hal-hal yang negatif kepada pasangan kita, itu justru kita ceritakan kepada orang lain. Ya. Apakah kita melakukan hal tersebut? Ya. Apakah kita juga sudah mulai membandingkan pasangan kita dengan orang lain? Misalnya gitu ya, wah kalau si A ini lebih baik daripada istri saya. Ya, kemudian konsep tersebut kita bawa ke dalam rumah tangga kita sehingga kita menuntut pasangan kita untuk seperti si A tadi. Ya, ketika kita ketemu dengan si B, kita juga bisa melihat sesuatu hal yang baik pada si B dan kemudian kita bawa ke dalam rumah tangga kita, kemudian kita menuntut pasangan kita supaya seperti si B. Apakah itu kita lakukan? Ya. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita juga pernah memiliki pikiran untuk mengakhiri pernikahan kita sebagai jalan untuk menyelesaikan ketidakcocokan itu? Ya. Sebagai jalan untuk menyelesaikan perubahan-perubahan yang sedang terjadi dalam diri pasangan kita. Tentunya hal-hal tersebut tidak akan menyelesaikan persoalan di dalam rumah tangga kita. Ingat, perubahan itu tidak akan bisa kita hindari dalam kehidupan rumah tangga kita. Baik perubahan secara pola pikir dan juga perubahan secara fisik itu akan terjadi dalam diri pasangan kita. Tetapi ingat bahwasanya itu semuanya kadang Tuhan izinkan untuk apa? Untuk kita belajar semakin mengenal pasangan kita. Tentunya setiap kita dituntut untuk mengambil sikap ketika kita menghadapi perubahan yang terjadi di dalam diri pasangan kita. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, sikap kita ini akan menentukan kualitas daripada diri kita, kualitas daripada cinta kita kepada Tuhan kita, dan juga kualitas cinta kita kepada pasangan kita. Sebelum kita mengambil sikap ketika menghadapi pasangan yang sedang mengalami perubahan, mari kita melihat hal-hal berikut ini. Saya mencatat yang pertama adalah, ingatlah bahwa Allah memiliki tujuan dalam pernikahan, yaitu untuk memuliakan Dia. Mari kita lihat ayatnya di dalam Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-27 sampai yang ke-31. Kejadian pasal yang pertama, ayat 27 sampai yang ke-31. Saya akan bacakan bagi kita semuanya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat 28. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Sampai di sini dulu. Kita melihat bahwasanya ketika Allah menciptakan manusia, ya, Dia pun juga menciptakan lembaga pernikahan. Artinya apa? Allah yang menciptakan manusia, Allah yang menciptakan lembaga pernikahan, artinya bahwasanya tujuan daripada pernikahan itu pun datang dari Allah. Saya ulangi sekali lagi, tujuan pernikahan itu datang dari Allah, bukan datang dari diri kita. Ya. Mari kita melihat kembali lagi di ayatnya yang ke-31 dari pasal yang pertama dari kitab Kejadian. Firman Tuhan dikatakan di sana, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Ya. Kalimat yang ditekankan di sana adalah
bahwasannya apa yang dijadikan oleh Allah itu sungguh amat baik. Begitu juga kalau kita kembali lagi dalam pembicaraan kita saat ini tentang pernikahan, bahwasanya pernikahan yang Tuhan izinkan terjadi dalam diri kita itu sangat baik di hadapan Tuhan. Tetapi seringkali yang menjadikan pernikahan itu seolah-olah tidak baik itu adalah pribadi kita. Hal ini kita ngomong tentang perubahan yang terjadi dalam diri pasangan kita. Sehingga kadang karena perubahan tersebut muncul hal-hal yang negatif yang ada di dalam pikiran kita, dan kemudian kita explore melalui perkataan, melalui tindakan. Secara khusus hal yang negatif itu berbicara tentang perubahan-perubahan yang terjadi dalam pasangan kita. Sehingga tadi saya menyebutkan sampai di titik tertentu kita merasa bahwasannya kita ini tidak cocok lagi dengan pasangan kita. Sebenarnya kesalahan itu bukan pada Tuhan, tetapi kesalahan itu pada diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita sudah lupa bahwasannya tujuan daripada pernikahan itu untuk mempermuliakan Tuhan. Yang kedua, menikah itu bukan mencari kebahagiaan. Ya, menikah itu bukan mencari kebahagiaan, tetapi menikah itu adalah memberi kebahagiaan kepada pasangan. Ada banyak pasangan-pasangan yang mereka ini sedang berilusi gitu ya. Ketika mereka mau menikah ya, mereka berpikir bahwasanya kalau nanti mereka menikah dengan orang yang dicintai, maka mereka ini akan hidup bahagia selamanya ya. Atau kebahagiaan mereka akan sempurna. Ya. Ini adalah pola pikir yang keliru sebenarnya. Sebab pernikahan kalau mencari kebahagiaan itu hanya berfokus pada diri sendiri. Anda akan hanya berfokus pada diri sendiri, dan di titik tertentu Anda hanya akan mencari kepuasan diri, dan yang menjadi hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan adalah pasangan Anda itu seolah-olah Anda anggap sebagai alat untuk memuaskan diri Anda. Mari kita melihat di dalam Efesus, bagian firman Tuhan di dalam Efesus pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-33. Di sana dikatakan dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat 33, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mau terus membangun pernikahan kita yang berkenan di hadapan Tuhan, yang harus kita ingat adalah bahwasanya ketika kita menikah dengan orang yang kita kasihi ya, atau mantan pacar kita, itu bukan semata-mata kita mencari kebahagiaan, tetapi itu adalah salah satu wadah bagaimana kita ini harus mengekspresikan kasih kita kepada Tuhan dan kepada sesama, dan secara khusus itu diberikan kepada pasangan kita. Jadi menikah itu bukan mencari kebahagiaan, tetapi memberikan kebahagiaan kepada orang yang kita kasihi, kepada orang yang kita cintai. Oleh karena itu, ya, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita melihat perubahan yang terjadi dalam diri pasangan kita, tidak seharusnya keinginan untuk mengakhiri pernikahan itu muncul dalam diri kita. Kenapa? Karena perubahan itu merupakan bagian dalam diri semua manusia, dan termasuk kita pun juga bisa mengalami perubahan, termasuk perubahan bentuk tubuh kita, ya, termasuk perubahan sikap kita. Ya, kalau saya perubahannya ya termasuk kepala saya ini berubah. Ya, 20 tahun yang lalu tidak seperti ini. Ya, jangan 20 tahun yang lalu. Mungkin 7 tahun yang lalu masih ada rambutnya, tapi sekarang tidak ada rambutnya. Tapi kami belajar untuk saling menerima. Karena apa? Perubahan itu merupakan bagian yang tidak bisa kita hindari. Tetapi selama kita melandaskan pernikahan kita atas dasar firman Tuhan, mengasihi sesama, secara khusus mengasihi pasangan, itu yang senantiasa kita prioritaskan, maka perubahan-perubahan itu tidak akan menjadi persoalan dalam diri kita. Kemudian yang ketiga adalah menjadikan pasangan prioritas dalam keluarga dan bukan orang tua atau saudara. Coba kita lihat di dalam bagian firman Tuhan sekali lagi. Kita kembali di dalam Kejadian pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-21 sampai yang ke-25. Kejadian pasal yang kedua, ayat 21 sampai yang ke-25.
Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutupnya dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Kita melihat di sini teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Allah menciptakan manusia yang pertama dari debu tanah. Dan kita sebut manusia yang pertama itu adalah Adam, laki-laki. Dan kemudian kita melihat lagi dari seorang laki-laki ini, maka Tuhan mengambil salah satu bagian dalam tubuhnya, yaitu rusuknya, dan kemudian dibangunnyalah seorang perempuan. Hal ini menggambarkan bahwasanya dalam kehidupan rumah tangga antara suami dan istri, hubungannya itu menggambarkan hubungan antara Allah dengan firman-Nya yang tidak mungkin terpisah. Oleh sebab itu kalau kita belajar dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, pernikahan di dalam kekristenan itu tidak mengenal perceraian. Karena apa? Suami dan istri itu menggambarkan antara Allah dengan firman-Nya. Menggambarkan Allah dan firman-Nya. Kalau di dalam kitab Perjanjian Baru itu menggambarkan hubungan antara Kristus dengan jemaatnya. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, memprioritaskan pasangan itu harus terjadi dalam diri setiap kita. Pasangan kita itu adalah partner yang sudah Tuhan sediakan untuk kita bisa mengenal Tuhan lebih dalam lagi, untuk kita bisa memiliki pribadi Kristus bersama dengan siapa? Pasangan kita. Akan menjadi aneh ketika kita sudah menikah, kemudian yang kita utamakan atau yang menjadi prioritas kita adalah mungkin saudara atau mungkin orang tua. Memang mereka adalah saudara yang sekandung misalnya dengan kita, atau mungkin ngomong tentang orang tua yang melahirkan kita. Tetapi ketika kita sudah memutuskan untuk hidup bersama dengan pasangan kita, saya selalu mengibaratkan kita ini sudah membangun kerajaan sendiri. Yang menjadi raja adalah kepala keluarga, suami, dan anggotanya adalah istri, dan kemudian kalau punya anak, ada anak lagi. Kerajaan yang kecil ini tidak mungkin akan dipengaruhi dengan konsep-konsep yang ada di sekitarnya, apalagi ada pihak ketiga yang masuk dan kemudian mau mengobrak-abrik aturan-aturan yang ada di kerajaan tersebut. Nah, oleh sebab itu, mari kita belajar bersama-sama. Apapun yang terjadi dalam diri pasangan kita, perubahan secara psikis misalnya, ada terjadi perubahan secara fisik gitu. Tetapi prioritas kita dalam keluarga itu adalah pasangan, bukan orang tua, bukan saudara, apalagi teman. Pasangan kita itu merupakan partner yang Tuhan berikan untuk kita bisa meraih pribadi Kristus di dalam keluarga kita, sehingga keluarga kita ini bisa mencerminkan kekudusan Allah Tritunggal. Di bagian yang keempat, dalam pernikahan, ketika kita mengalami perubahan-perubahan, secara khusus pasangan kita mengalami perubahan, maka yang harus kita miliki adalah komitmen dalam pernikahan. Orang menikah itu dibutuhkan komitmen. Dan komitmen itu harus dijaga dan dijalankan. Tidak hanya sekedar ketika kita diberkati di gereja, kemudian kita mengatakan janji nikah, aku bersedia menerima engkau dalam segala
keadaan baik susah maupun senang dan lain sebagainya. Tidak berhenti sampai di situ. Tetapi ketika kita menjalani pernikahan kita, maka komitmen itu harus terus dijaga. Komitmennya apa? Kalau kita mau bersedia, ya, dan kemudian kita menerima pasangan kita dalam kondisi apapun, walaupun perubahan-perubahan yang terjadi dalam diri pasangan kita, hendaklah itu tidak meruntuhkan rasa cinta kita kepada pasangan kita. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, ingat, perubahan itu bisa terjadi dengan cepat. Ya, hari ini bisa terjadi perubahan di dalam diri pasangan kita. Tetapi keputusan-keputusan kita atau sikap kita menghadapi perubahan itu akan menentukan kedewasaan kita di hadapan Tuhan dan juga menunjukkan kualitas kasih kita kepada pasangan. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, pernikahan yang sehat bukanlah pernikahan yang tanpa masalah. Oleh sebab itu, saya percaya tidak ada manusia yang menikah kemudian dalam pernikahannya itu dia tidak pernah menghadapi konflik, perbedaan pendapat dan lain sebagainya dengan pasangannya. Persoalan itu akan ada dan terus akan ada. Masalah dalam pernikahan tidak bisa dihindari, ya. Tetapi sikap kita, sekali lagi saya katakan, tetapi sikap kita menanggapi persoalan tersebut itu yang paling penting. Kenapa? Itu juga menunjukkan kedewasaan kita. Ingatlah bahwasanya pasangan kita, walaupun mungkin bentuk tubuhnya sekarang sudah mulai berubah gitu ya. Mungkin karena faktor usia, mungkin karena faktor anak, mungkin karena faktor pekerjaan dan lain sebagainya. Ingatlah bahwasanya pasangan kita ini adalah anugerah yang terbaik yang Tuhan berikan di dalam diri kita. Oleh karena itu, mari kita jaga baik-baik anugerah yang sudah Tuhan berikan dalam diri kita, dan kiranya setiap keluarga kita senantiasa mencerminkan kekudusan Allah Tritunggal. Kita akan berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur buat apa yang sudah Tuhan kerjakan atas kehidupan daripada keluarga kami. Biarlah kami boleh belajar untuk menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa melihat bahwasannya ada tujuan Tuhan dalam kehidupan pernikahan kami, sehingga kami tetap mempertahankan pernikahan kami sampai maut yang memisahkan. Kiranya kerikil-kerikil yang kadang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan rumah tangga kami bisa menyikapinya dengan sebijak mungkin, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan di dalam kehidupan keluarga kami. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.